Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kita dapat bersekutu bersama keluarga masing-masing untuk memuji Dia, mendengarkan firman-Nya, dan menaikkan doa-doa kita. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Di tengah kesibukan dan berbagai pekerjaan kami rindu untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Hadirlah dalam tiap-tiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Kristus. Amin. Mazmur Pujian, Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita siapkan bacaan kita dari Alkitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 14, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Rohul Kudus. Kiranya kuasa Rohul Kudus menaungi bahkan menuntun kami, hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang siap ada di dalam undangan-Mu untuk duduk di sekitar kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh urapan kuat kuasa Roh Kudus, firman ini diberitakan dengan baik dan kami boleh mengerti dan menghayati untuk melaksanakannya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 yang menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini.
Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang beribadah di rumah dalam Kristus Yesus. Dalam bacaan kita tadi, Yosua 14 ayat 6 sampai ayat 15, kita perhatikan ada 3 kali di ayat 8, ayat 9, dan ayat 14 dikatakan tentang Kaleb bahwa ia tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Ada beda kata pengganti orang di sana. Ayat 8 itu pengakuan pribadi Kaleb. Aku. Ayat 9 itu pengakuan Musa terhadap Kaleb. Engkau. Dan ayat yang ke-14 adalah pengakuan Yosua terhadap Kaleb bahwa dia setia mengikuti Allah. Di hadapan banyak orang dia setia mengikuti Allah. Artinya mengikuti Allah dengan sepenuh hati tidak hanya itu sebatas dengan kata-kata misalnya aku orang Kristen. Tapi itu harus nyata. Harus dapat dibuktikan kepada orang lain. Perbuatan kesetiaan kita dalam hidup kita antara relasi seorang dengan yang lain seperti Musa kepada Kaleb engkau. Tetapi juga dalam persekutuan dengan banyak orang, di hadapan banyak orang ketika Yosua mengatakan dia setia mengikuti Tuhan.
Sebab itu, tema ibadah yang saya pilih yaitulah mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa banyak di antara kita tahu lagu ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lagu ini disadur oleh seorang India, Sadhu Sundar Singh. Lagu ini menjadi lagu tradisional orang India. Tapi ada kisahnya. Barangkali ada banyak yang sudah membacanya di Google atau mendengar kesaksian-kesaksian orang lain. Tapi saya mau mengulangi cerita itu buat kita. Tahun 1800, para misionaris dari Inggris itu datang ke India untuk menginjili orang-orang India. Mereka masih primitif. Mereka itu orang-orang kanibal, artinya makan daging manusia. Dalam satu rumah, kalau di depan rumah itu ada lebih banyak tengkorak orang, itu dia lebih hebat. Bisa bayangkan. Oleh sebab itu para misionaris ini tidak hanya ditolak, tetapi mereka dibenci. Dan kalau ada kemungkinan mereka juga akan dibunuh. Di wilayah Assam, khususnya di desa Garo, seorang yang bernama Noksek, dia dan istri serta 2 anaknya percaya dan menerima Yesus. Bahkan dengan penampilan dan keberadaan mereka, orang-orang di sekitarnya juga lalu mulai mau menerima Yesus. Itu membuat kepala suku marah. Kepala suku naik pitam banget. Dia lalu memanggil keluarga yang pertama menerima Kristus. Dibawa ke halaman lapangan di desa itu. Lalu diadili. Dia bilang, kamu sangkali Tuhanmu atau kau mati. Dia bilang, I have decided to follow Jesus. No turning back. Keputusanku mengikut Yesus dan aku tidak akan ingkar. Lalu terus dia bilang, 2 anakmu ini akan dibunuh. Dibunuh, ditombakin mati. Kesempatan yang berikut kalau kamu tidak menyangka Yesus, istrimu akan dibunuh. Dia bilang, though none go with me, still I will follow. Sekalipun tidak ada orang yang bersama aku tetap mengikut Yesus. Tidak ingkar. Istrinya dibunuh. Kepala suku bilang, ini kesempatan terakhir buat kamu. Sangkalilah Tuhan itu dan engkau akan hidup. Tapi dia lalu bilang, the cross before me and the world behind me. Salib di depan dan dunia di belakang. Aku tidak ingkar. Lalu dia dibunuh. Sedih. Apa upah orang yang setia seperti ini? Mati kok. Tapi kita ingat Stefanus kan, ketika juga dia dirajam batu, ya dengan disaksikan Paulus waktu itu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, dia menghadap ke langit sambil berlutut dan dia katakan, sungguh
Aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah untuk menyambut dia. Itu upah. Selamat, tidak terancam kematian. Keselamatan kekal. Bahkan lebih dari itu. Karena kesetiaan keluarga ini, maka mereka menjadi berkat bagi keselamatan banyak orang di desa itu. Karena bukan hanya penduduk desa itu, tetapi kepala suku itu juga pada suatu hari mengajak semua warga desa datang di lapangan itu. Mereka bertelut, mereka bertobat, dan mereka sama-sama mengakui percaya kepada Yesus. Sampai sekarang di wilayah ini, Magalaya, penduduknya sekitar 90% lebih Kristen. Itu benih dari kesetiaan Noksek dan keluarganya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan saya, kita juga pengikut Yesus, bukan? Kalau kita ikuti Yesus, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengikutinya dengan segenap hati. Jangan cuma kalau enak-enak, ya nggak ada masalah, oke. Tapi kalau ada masalah, no way. Sekarang ini kita mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Dampak dari COVID-19 yang belum juga berakhir. Kalau mengikuti televisi, pasien-pasien baru setiap hari melebihi 1.000. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata daripada tiap hari 1.000 lebih juga sembuh. Benar bahwa sekarang ini susah. Cari uang susah. Pekerjaan hilang. Semua orang berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup hari lepas hari. Ada banyak kedukaan yang terjadi. Ada kesakitan. Orang yang terpapar, diisolasi, sementara ada tanda tanya besar kapan itu vaksin ada. Kita bersyukur ada vaksin yang uji klinis 1.600 orang di Bandung. Kita berdoa supaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, itu boleh menjadi berkat mengatasi penyebaran virus ini. Ada banyak cobaan, godaan, ada banyak masalah, kejahatan, ancaman di setiap hari hidup kita. Apakah kita bisa menjadi pengikut Yesus dengan sepenuh hati? Seperti Noksek tadi, apapun yang menantang dan mengancamnya, aku tidak ingkar, aku tetap setia. Mari kita belajar dari Kaleb. Ada 3 ajaran yang kita bisa timba dari Kaleb. Yang pertama, sebagai seorang pengikut Tuhan, dia berani tampil beda di antara banyak orang. 10 pengintai mengatakan tanah itu subur tapi penuh tantangan dan ancaman. Negerinya berkubu, orang-orangnya bagaikan raksasa. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Semua sudah mulai mau ngamuk, tapi dia berani tampil. Dia katakan tidak. Kita akan maju dan mengalahkan mereka. Karena yang menyertai mereka sudah tiada. Dan Tuhan yang menyertai kita untuk mengalahkan mereka. Orang yang mengikuti Yesus dengan sepenuh hati diberikan hikmat untuk dapat melihat dan merasakan ada kuasa Allah,
Ada kuasa Tuhan yang bisa menjadi pegangan bagi kita, yang membuat kita tidak usah takut, tidak usah gentar. Bukankah Yesus mengatakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Mengapa kita bimbang? Mengapa kita takut? Buktikanlah bahwa saya pengikut Yesus dengan sepenuh hati. Tidak terpengaruh dengan apapun. Tetap berada pada jalan lurus dalam persekutuan dengan Dia. Yang kedua, dalam situasi, kondisi apapun, ancaman apapun, tetapi Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Bayangkan, Kaleb waktu 40 tahun dia mendapatkan anugerah itu. Tapi mana? 40 tahun dia mengembara. Mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan. Tapi apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan? Apa yang dia saksikan di sini? Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Ini berkat orang yang mengikuti Yesus dengan sepenuh hati juga. Dia akan menjaga dan memelihara dengan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Di padang gurun itu kan tidak ada makanan, tetapi mereka hidup, Kaleb hidup. Dan Yesus kan katakan, jangan khawatir tentang hidupmu. Tapi nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dalam doa. Dengan permohonan dan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan mengawali hati dan pikiranmu. Berarti orang yang mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, dia harus sabar. Dia harus tabah. Dia harus tetap punya sukacita karena dia punya harapan, dia punya keyakinan. Dan yang ketiga, bahwa janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari. Enggak pernah. Dalam Alkitab kita temui banyak-banyak janji Tuhan kan. Marilah kepadaku setiap orang yang berlelah, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Itu janji Tuhan. Jangan kamu bimbang, aku Allahmu. Aku akan menguatkan engkau, menolong engkau. Itu janji Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Seperti hujan yang jatuh ke bumi, tidak lagi akan kembali ke atas langit, tetapi akan menumbuhkan dan menyuburkan tanah itu dan menghasilkan. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan kepada Kaleb bahwa dia mendapatkan tanah Hebron. Pada saat itu Yosua mengatakan, tanah ini untukmu dan untuk anak-anakmu. Tanah Hebron. Warisan. Bahkan kita sebagai pengikut Yesus bukan mendapat warisan di Bumi Daya, warisan di mana sana Limo, tanah di Limo, tanah di mana, enggak. Warisan kita itu ada di surga sana. Dia siapkan tempat untuk kita. Tempat yang tenang, tempat yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Puji-pujian, tidak ada ratapan, tidak ada kertak gigi. Itu berkat. Dan dia tidak akan ingkar janji. Itu panggilan kita. Kalau kita benar-benar mau menjadi pengikut Yesus dengan sepenuh hati.
Kalau Yesus tidak pernah ingkar untuk memberkati kita, mau taruh muka di mana kalau kita ingkar terhadap Dia? Sebab itu kalau kita menyanyikan lagu tadi, jangan cuma kita nyanyi, tapi kita hayati. Bahwa keputusanku mengikut Yesus, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Buktikanlah itu dalam perjalanan hidupmu. Supaya lewat kita, maka berkat keselamatan itu juga boleh tersalur kepada orang lain. Seperti Nosek dengan kesetiaannya mengikuti Yesus itu, sekampung dia itu menjadi percaya kepada Tuhan. Kita nggak usahlah sekampung ya, seorang saja. Malaikat-malaikat surga, penghuni surga akan bersukacita bersama dengan kita, karena kita menjadi berkat keselamatan itu bagi orang lain. Tuhan tolong kita. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 370 bait 1. Masuk di dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi. Kita berdoa. Hati kami diliputi dengan sukacita sorgawi ketika kami yakin bahwa di dalam Engkau ya Yesus ada warisan kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Untuk itu jadikanlah kami pengikut-pengikut-Mu dengan sepenuh hati. Mempercayakan diri seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mengikuti Engkau ke jalan manapun kami dituntun. Di lembah kelam ataupun di lembah berbunga. Di tempat gersang ataupun di tempat berair. Tenang, Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Kami tidak menyangkal ya Tuhan, bahwa kami punya kelemahan dan keterbatasan. Yang sering mulut ini mengatakan mau, tetapi tubuh ini lemah. Bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya kami ada dalam naungan-Mu, yang memberikan kepada kami semangat, kekuatan, dengan landasan iman yang kuat. Sehingga harapan-harapan hidup kami boleh menjadi kenyataan oleh kasih setia-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah suasana kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini Bapa. Tuhan, segala perjuangan, usaha, bahkan pengorbanan bangsa-bangsa, juga negara dan bangsa kami untuk memberikan keamanan dan kenyamanan, terlebih untuk melawan
COVID-19 ini ya Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa yang punya kuasa untuk itu. Berkati segala upaya untuk mendapatkan vaksin yang legal ya Tuhan untuk digunakan. Berkati obat-obat penawar herbal apapun ya Tuhan, tetapi tempatkanlah kuasa-Mu di situ ya Tuhan. Ada banyak orang bertambah terpapar dalam sakit ini, tetapi ada juga banyak orang yang Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, bukti bahwa hidup ini tidak terletak pada ancaman COVID-19. Tapi hidup ini ada di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kalaupun anak-anak-Mu merenggang nyawa, tetapi jaminan keselamatan untuk memiliki warisan kekal yang Engkau janjikan akan tetap menjadi milik kami. Sebab itu, buatlah kami setia sampai mati ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua lembaga pemerintahan, bahkan organisasi yang ada ataupun pribadi keluarga yang turut mengambil bagian dalam segala usaha akibat dampak COVID-19. Begitu juga jemaat kami ya Bapa dengan Satgas COVID-19. Terima kasih atas berkat Tuhan yang boleh dibagikan menjadi satu kesaksian, baik ke dalam persekutuan jemaat, tapi juga keluar persekutuan jemaat. Segala bentuk pelayanan dari persekutuan jemaat kami GPIB Cinere, Tuhan tolong pakailah kami ya Tuhan sebagai alat di dalam tangan kuasa-Mu untuk membuktikan kebesaran kuasa-Mu, untuk memberlakukan keagungan kasih-Mu, dan untuk mau menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih atas pelayanan siang hari ini. Sebab itu Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang setia memperlabakan talenta-talenta mereka dengan melakukan siaran ibadah online ini ya Bapa. Satu persatu mereka, baik yang sudah berumah tangga, berkeluarga, baik pribadi, kerja, usaha, juga dengan segala harapan di tengah-tengah pergumulan. Tuhan, kami percaya setiap kami ada dalam rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Karena kebenaran janji-Mu itu pasti. Engkau tidak pernah ingkar ya Tuhan. Dan buatlah juga kami setia dan tidak akan ingkar terhadap janji setia kami kepadamu untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih atas peralatan elektronik ini ya Tuhan, yang semuanya Tuhan berkati. Sehingga firman Tuhan dapat diberitakan tembus tembok-tembok gereja. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini yang terjadi dalam hidup kami, juga COVID-19 ini ada rencana Tuhan yang besar bagi keselamatan dunia ini. Dan tolong kami Bapa, Allah yang kekal dan yang kudus, kami berdoa bagi mereka yang menderita sakit, baik di rumah sakit, baik di rumah masing-masing dalam usia yang lanjut. Tuhan tolong masing-masing mereka ya Bapa. Sukacita atas segala curahan berkat dan anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup ini, kami pulangkan dalam ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Lalu perjalanan hidup kami ke depan, kami mau tapaki itu dalam genggaman tangan-Mu yang kami yakin kebenaran janji-Mu bahwa dengan tangan kanan-Mu Engkau memegang kami untuk memberikan kemenangan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang bertugas, liturgos, dan juga pemain musik, pemandu lagu. Sempurnakan ibadah ini ya Tuhan. Dan semua anak-anak-Mu yang beribadah di rumah, masing-masing rumah tangga punya salib, tapi Engkau pasti memberikan kekuatan. Untuk itu tetap dipikul dan setia mengikuti Engkau
supaya seperti Engkau menang, kami pun akan menang. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa dan salah kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu. Anugerah-Mu yang selalu mencukupkan kami sehingga kami juga rindu berbagi dengan orang lain. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini agar dapat menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama serta untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat itu mohon untuk tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita meneruskan perjalanan hidup kita dan membuktikan bahwa kita adalah pengikut Yesus dengan sepenuh hati. Nah, firman Tuhan mengatakan begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 115. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksinya setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa di dalam pengasihan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya.